warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunta Ibtidahi dengan PN C101801882. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, dan badan usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang akuntansi. Apa itu akuntansi? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman atau kebiasaan, dan semua aktivitasnya atau hal yang berhubungan dengan akuntan, atau seni pencatatan dan pengkisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan menurut ahli atau menurut Zaki Bariduan, akuntansi ialah sebuah jasa yang fungsinya yaitu memberikan data-data kuantitatif, utamanya yang mempunyai sifat akuntansi, yang berasal dari usaha ekonomi yang dapat dipakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mempunyai alternatif-alternatif dalam suatu keadaan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh ahli atau penggunanya dari bidang keuangan tersebut dan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, kegiatan dari bidang ini meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan terhadap pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan berisi tentang neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, bidang ini berkegiatan dalam pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, bidang ini berkegiatan dalam mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan. Nah, hal ini bertujuan untuk menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut itu sendiri. Nah, akuntansi biaya ini mengarah pada penetapan biaya yang berdasarkan dengan aktivitas pada suatu perusahaan. Lalu yang keempat ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini berkegiatan yang berkaitan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan, serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Selanjutnya, yang kelima ada penganggaran atau budgeting. Peranggaran ini bidang akuntansi yang menyusun untuk menyusun anggaran baik dalam pendapatan maupun biaya perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi pemerintahan atau yang biasa kita kenal dengan governmental accounting. Nah, bidang akuntansi ini diterapkan dalam lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan dalam keuangan negara. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan ini bidang akuntansi yang berproses pada akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan penafsiran data keuangan pada bank. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8 ada akuntansi sektor publik. Nah, bidang akuntansi ini berperan dalam akuntansi dana masyarakat yang di dalamnya dilakukan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang akan diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara
dan departemen-departemen di bawahnya. Selanjutnya terdapat fungsi akuntansi. Nah, akuntansi ini berfungsi sebagai pemberi informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, akuntansi juga berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan tersebut. Akuntansi juga dapat berfungsi sebagai dasar perhitungan, perpajakan, dan penentuan kebijakan dalam manajemen perusahaan sebagaimana kita tahu yang tadi di dalam klasifikasi bidang akuntansi terdapat akuntansi perpajakan. Nah, biasanya akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dapat menjelaskan kondisi perusahaan kepada pihak ketiga seperti bank dan investor. Lalu yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses dalam pembentukan sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Nah, siklus akuntansi ini yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus ini adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan sehingga dapat dicatat dengan baik. Bukti transaksi ini dapat berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, menganalisis transaksi. Nah, analisis transaksi ini didapat dalam perusahaan yang selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal atau yang biasa kita kenal dengan jurnal umum. Lalu apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi atau suatu bukti transaksi keuangan yang sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Nah, di dalam jurnal tersebut akan dicatat, nih, ada contohnya di sini, tanggal transaksinya, lalu keterangan transaksi tersebut, lalu saldonya, penempatan saldo dalam bentuk debit ataupun kredit. Contohnya di sini, sebutlah, katakanlah ini perusahaan X. Perusahaan X ini pada tanggal 7 Maret 2019, ia memasukkan modal awal sebesar 2 juta. Dikarenakan saldo normal modal ini berada pada kredit, maka kas akan bertambah, kas perusahaan akan bertambah sebesar 2 juta. Maaf, saya ulangi, kas akan bertambah sebesar 2 miliar ya di sini. 2 miliar yang disimpan di dalam saldo normalnya yaitu di debit. Sedangkan modal awalnya disimpan di dalam kredit sebesar 2 miliar. Lalu pada tanggal 10 Maret 2019, perusahaan ini membayar sewa gedung dibayar di muka. Nah, dia membayar sewa di muka sebesar 80 juta. Sehingga akan mengurangi kas perusahaan sebesar 80 juta yang akan disimpan di dalam kredit. Dan seterusnya seperti itu. Lalu selanjutnya memposting transaksi-transaksi yang di dalam jurnal umum tersebut kepada buku besar. Itu buku besar. Buku besar adalah suatu kumpulan rekening pembukuan atau transaksi yang tadi telah disimpan di dalam jurnal umum dan digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu atau lebih dikenal untuk pengelompokan transaksi sesuai dengan kelompok akunnya. Nah, contohnya ini yang tadi kelompok akunnya adalah beban sewa. Nah, beban sewa ini ada apa saja sih? Lalu tanggalnya ditulis sesuai tanggal transaksi yang ada di dalam jurnal umum. Nah, lalu selanjutnya menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah kumpulan saldo rekening yang terdapat pada buku besar. Cara menyusun neraca saldo ini dengan cara memindahkan saldo yang ada pada buku besar ke dalam neraca saldo. Tadi yang akun-akun yang sudah ada, lalu disimpan dan diposting kembali, dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ini adalah salah satu contoh neraca saldo pada perusahaan jujur servis. Lalu selanjutnya masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian
digunakan untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau yang mencatat transaksi yang salah atau transaksi yang perlu disesuaikan. Nah, contohnya ini jurnal penyesuaian. Jika terdapat kesalahan penulisan kesalahan transaksi atau pengupdatean saldo-saldo yang ada dalam jurnal dan neraca saldo akan disesuaikan dan akan dicatat kembali dalam jurnal penyesuaian tersebut. Selanjutnya ada neraca lajur atau worksheet. Neraca ini gunanya untuk membuat catatan keuangan menjadi lebih rapi, sehingga dapat mempermudah dalam mengevaluasi dan melakukan menyesuaikan transaksi yang terjadi. Karena di neraca lajur ini atau worksheet ini sudah tercantum trial balance, lalu ada penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya, lalu ada adjustment atau jurnal penyesuaian setelah neraca saldo. Lalu di sini sudah ada laporan laba rugi dan balance sheet-nya. Lalu selanjutnya, siklus akuntansi terdapat penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan laba rugi ini digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat dilihat hasilnya. Apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba atau rugi? Lalu yang kedua ada laporan laba ditahan atau retained earning. Retained earning ini digunakan untuk memeriksa perubahan modal suatu perusahaan. Bagaimana modal itu telah dipakai untuk apa saja dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Laporan ini digunakan untuk menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas pada suatu perusahaan. Lalu yang selanjutnya terdapat laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, laporan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kas keluar dan kas yang masuk pada periode tertentu pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya terdapat jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Yaitu pemindahan saldo perkiraan sementara ke siklus yang selanjutnya masuk ke dalam jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dibuat saat akhir periode akuntansi. Jurnal penutup ini adalah pemindahan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup ini dibuat untuk menjadikan akun rekening sementara menjadi bersaldo nol atau ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal sementara. Lalu yang selanjutnya jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini dibuat dengan bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi pada perusahaan. Nah, jurnal ini bersifat opsional, boleh dilakukan, boleh dipakai, gitu maksudnya, atau juga boleh tidak digunakan. Nah, jurnal pembalik ini biasanya dipakai pada saat awal periode selanjutnya. Caranya dengan membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya di debit menjadi di kredit. Begitu pula sebaliknya. Lalu selanjutnya ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini adalah suatu cabang dari buku besar umum yang berisi rincian rekening tertentu yang ada dalam buku besar. Nah, buku besar pembantu ini biasanya mengelompokkan bagian piutang, maka buku besar pembantu ini akan membuat bagian piutang saja. Contohnya ini ada buku pembesar utang yang isinya tentang hutang-hutang, lalu buku pembantu mesin dan alat yang isinya akan mengenai bagaimana tentang penyusutan mesin dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada buku besar umum. Buku besar umum ini merupakan kumpulan rekening-rekening, neraca, dan laba atau laba rugi yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Lalu
masuk ke dalam laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini disusun dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan dalam perusahaan. Lalu jenis-jenis laporan keuangan ini yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha atau pendapatan dan biaya-biaya selama dari suatu unit usaha dalam suatu periode akuntansi. Nah, laporan laba rugi ini didapatkan dari selisih antara pendapatan dengan biaya keuangan pada perusahaan yang menjadi laba yang diperoleh oleh perusahaan tentunya atau rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Manfaat dari laporan laba rugi ini adalah sebuah alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan untuk mengetahui berapa hasil bersih atau laba yang didapatkan dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya, komponen dari laporan laba rugi ini yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang dicatat terbagi menjadi dua, ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang direalisasikan melalui kegiatan utama sebuah perusahaan, seperti memproduksi produk atau menjual produk. Sedangkan pendapatan non-operasional diperoleh dari luar penjualan dan pembelian, seperti bunga yang diperoleh dari modal bisnis yang ada di bank atau sewa properti, hasil atau pendapatan sewa properti bisnis. Lalu selanjutnya ada keuntungan atau penghasilan lain. Nah, ini adalah hasil bersih yang didapat dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain perusahaan, seperti penjualan aset lama, penjualan anak perusahaan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah beban. Beban biasanya adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada kerugian. Kerugian adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lain di luar bisnis utama, seperti rugi dari penjualan aset, lalu biaya tuntutan hukum, serta biaya-biaya lainnya. Yang selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP. Nah, HPP ini adalah total keseluruhan pengeluaran yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak untuk menghasilkan barang dan jasa dalam penjualan yang akan dijual maksud saya. Lalu selanjutnya ada laba bruto. Laba bruto adalah hasil penjualan yang dikurangi dari harga pokok penjualan. Lalu komponen yang selanjutnya ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah laba bruto yang dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Lalu selanjutnya ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah total pendapatan yang belum dikurang dengan pajak atau mengurangi laba operasional dengan beban bunga. Lalu selanjutnya adalah laba setelah pajak. Laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak yang dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Manfaat yang didapatkan dalam laporan perubahan modal adalah untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan modal tersebut. Lalu ada komponen-komponen laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal adalah jumlah modal sebelum diadakannya pelaporan. Lalu yang kedua adalah tambahan modal dari pemilik usaha. Nah, tambahan modal ini dapat berupa tambahan uang, aset bergerak yang diberikan oleh pemiliknya, ataupun peralatan atau aset tetap. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah perolehan laba rugi. Pencatatan dalam keuntungan ataupun kerugian yang dapat oleh perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Lalu yang keempat ada price. Price itu adalah price atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi. Maka price di sini adalah pengambilan modal
oleh pemilik usaha untuk kepentingan pribadinya sendiri yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Selanjutnya adalah modal akhir. Modal akhir adalah modal yang ada di akhir tahun finansial. Laporan keuangan selanjutnya adalah neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam suatu periode tertentu. Manfaat dari neraca ini adalah untuk menampilkan aset atau kekayaan perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, maka data keuangan perusahaan dapat diketahui secara rinci. Lalu komponen dalam neraca ini, yang pertama ada aset ya atau aktiva. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat usaha pada masa yang akan datang, sehingga aktiva ini berada pada saldo normal debit. Aktiva terdiri dari piutang usaha, aset tetap, persediaan, biaya dibayar di muka, serta aset tak berwujud. Lalu yang selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas atau modal merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Modal ini berfungsi sebagai sumber keuangan utama perusahaan sebelum perusahaan tersebut memiliki pendapatan serta laba dari suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ekuitas ini terdiri dari modal yang disetor serta laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada kewajiban atau hutang. Kewajiban adalah pembayaran yang ditunda hingga periode tertentu berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain atau pihak ketiga. Sehingga hutang tersebut harus dilunasi sebelum jatuh tempo. Kewajiban ini terdiri dari utang usaha, utang pajak, dan utang non-usaha. Selanjutnya, laporan keuangan, laporan arus kas atau cash flow. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah sebuah rincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini biasanya digunakan untuk mengetahui perputaran dana arus kas yang berada di perusahaan. Dari mana atau kemana dana tersebut masuk atau keluar. Nah, laporan ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan yang tadi saya sebutkan, yang saya tadi singgung, dari mana atau kemana dana tersebut masuk atau keluar. Ya, selanjutnya, nah laporan ini juga berfungsi untuk mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada komponen dari laporan arus kas atau cash flow. Nah, komponen yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas ini adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang dari kegiatan itu sendiri atau kegiatan perusahaan. Kegiatan ini berupa transaksi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Sebagai contoh, penerimaan uang dari konsumen. Nah, hal itu adalah sebagai pemasukan kas kepada perusahaan. Lalu contoh dari pengeluaran perusahaan adalah pembayaran hutang atau gaji karyawan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Transaksi ini mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan hutang. Seperti penjualan obligasi, pembayaran dividen, lalu emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Selanjutnya, yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan investasi. Nah, arus kas ini termasuk ke dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Atau arus kas ini kegiatan dari investasi itu sendiri. Nah, arus kas ini berasal dari kegiatan atau aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau singkatannya itu CALK. Nah, CALK ini dibuat agar informasi dalam laporan keuangan perusahaan
dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan perusahaan tersebut. Nah, manfaatnya yang sudah saya tadi singgung, yaitu memberikan informasi kuantitatif dan mengungkapkan kebijakan, serta menjelaskan kinerja perusahaan dalam tahapan pengelolaan keuangan. Lalu ada komponen dalam CALK itu sendiri. Yang pertama yaitu informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas ekonomi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target suatu perusahaan. Lalu yang keempat, informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu rincian dan penjelasan mengenai pos dalam satu pelaporan. Lalu apa sih hubungan antar laporan keuangan ini? Nah, hubungannya yang pertama, dalam laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca, ini mencerminkan hubungan artikulatif. Di dalam laporan laba rugi terdapat elemen laba dan rugi. Nah, akun laba dan rugi ini juga terdapat dalam laporan atau tersaji pada laporan perubahan modal. Sedangkan pada laporan perubahan modal terdapat elemen saldo akun ekuitas. Nah, saldo akun ekuitas ini juga tersaji dalam laporan keuangan neraca. Sedangkan dan di dalam laporan arus kas ini terdapat elemen arus kas yang juga tersaji pada neraca. Itulah hubungan-hubungan antara laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, yang elemen aset, yaitu di dalam hubungan antara laporan keuangan ini ada elemen aset yaitu hutang dan ekuitas yang disajikan di neraca yang tadi saya sudah jelaskan dan gambarkan. Lalu di dalam elemen pendapatan terdapat elemen pendapatan dan biaya yang disajikan di laporan laba rugi. Lalu ada elemen pengambilan ekuitas yang disajikan di laporan perubahan modal. Selanjutnya ada elemen aset yang disajikan juga dalam laporan arus kas, yaitu elemen kas. Lalu ada pengguna laporan keuangan. Siapa saja sih yang menggunakan laporan keuangan ini? Pengguna laporan keuangan ini dibagi menjadi dua. Ada pihak internal dan ada juga pihak eksternal. Pihak internal ini yaitu pihak yang langsung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan. Contohnya manajer perusahaan, ya, lalu karyawan perusahaan, dan anggota-anggota perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini pihak-pihak yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas perusahaan operasional operasional perusahaan. Yang termasuk ke dalam pihak eksternal seperti investor, kreditur, lalu pemasok atau rekan, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Lalu apa sih perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Perusahaan dagang ialah perusahaan yang aktivitas bisnisnya yaitu membeli produk jadi untuk dijual kembali ke konsumen. Lalu perusahaan jasa ialah perusahaan yang aktivitasnya menawarkan jasa kepada konsumen. Intinya, perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini adalah perusahaan dagang menawarkan sebuah produk kepada konsumen untuk dijual belikan, sedangkan perusahaan jasa itu menawarkan jasanya untuk dipakai kepada konsumen. Lalu ada perbedaan laporan keuangan pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Pada perusahaan dagang, laporan keuangannya terdapat perhitungan harga pokok penjualan karena mereka memiliki sebuah produk yang dipasarkan.
Lalu yang kedua, memiliki persediaan barang yang nantinya akan dijual kepada konsumen sesuai dengan definisinya tadi, bahwa perusahaan dagang ini menawarkan produk dagangannya kepada konsumen. Lalu yang ketiga, produknya ini sifatnya wujud atau barang jadi. Sedangkan pada perusahaan jasa, ia tidak memiliki, dalam laporan keuangannya tidak ada perhitungan harga pokok penjualan karena yang ditawarkan kepada konsumennya adalah jasa, bukanlah produk atau barang. Lalu yang kedua, tidak memiliki persediaan barang dalam laporan neraca sudah jelas karena yang ditawarkannya adalah jasa, bukan produk atau barang. Lalu selanjutnya, produk yang ditawarkan berupa layanan atau tidak berwujud. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP? Nah, yang pertama kita menentukan pembelian bersih. Rumusnya dengan pembelian ditambah nilai angkut pembelian yang hasilnya akan dikurangi dengan jumlah dari retur pembelian dan potongan penjualan. Lalu yang kedua, menghitung barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual, rumusnya yaitu persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih. Lalu yang terakhir, menghitung harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan rumusnya yaitu barang tersedia untuk dijual yang telah kita hitung tadi, dikurangi dengan persediaan akhir. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, di sini diketahui persediaan awal barang dagangnya sebesar 10 juta dan pembeliannya 15 juta. Di sini pun terdapat ongkos angkut pembeliannya 500.000. Jadi totalnya sebesar 25.500.000. Nah, lalu di sini terjadi retur pembelian sebesar 2 juta dan potongan pembeliannya sebesar 3 juta. Sehingga totalnya sebesar 5 juta. Nah, 25.500.000 ini dan 5 juta ini akan ditambahkan menjadi pembelian bersih atau yang disebut dengan barang siap dijual atau barang tersedia untuk dijual sebesar 30.500.000. Nah, persediaan dari akhir barang dagang ini sebesar 12 juta. Barang yang siap dijual ini akan dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang sebesar 12 juta, yang hasilnya menjadi harga pokok penjualan yaitu 18.500.000. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang standar akuntansi. Standar akuntansi adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha dalam perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama yaitu PSAK IFRS. Nah, PSAK IFRS ini merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Nah, SAK ini menjadi suatu patokan untuk dalam penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi laporan keuangan ini relevan. Lalu yang kedua ada SAK etap. SAK etap ini adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, etap ini merupakan standar akuntansi yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada PSAK Syariah. Nah, standar akuntansi ini berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam yang mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Biasanya PSAK Syariah ini diterapkan pada lembaga-lembaga syariah seperti bank syariah dan lain sebagainya. Lalu yang keempat tipe SAP, yaitu standar akuntansi pemerintah. Nah,
Standar akuntansi ini diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau PP. Nah, SAP ini dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya pengguna standar akuntansi. Siapa saja sih pengguna standar akuntansi ini? Yang pertama, pengguna PSAK-IFRS. Pengguna PSAK-IFRS ini ada Badan Standar Akuntansi Internasional yang tadi atau IASB. Lalu ada Komisi Masyarakat Eropa atau EC. Selanjutnya ada Organisasi Internasional Pasar Modal atau IOSOC dan Federasi Akuntansi. Lalu siapa pengguna standar akuntansi dalam SAK etap? Penggunanya yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang tidak signifikan, sehingga perusahaan ini dimaksudkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum bagi pengguna eksternalnya. Jadi ini tuh perusahaan yang hanya melaporkan keuangannya untuk kepentingan bagi pengguna eksternalnya, seperti misalnya sebagai kepada bank, kepada kreditur, dan lain sebagainya. Lalu siapa pengguna PSAK Syariah? Nah, penggunanya yaitu entitas yang transaksinya melakukan transaksi syariah atau lembaga syariah yang tadi saya sebutkan, lembaga-lembaga syariah. Lalu siapa pengguna SAP? Nah, entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi yang menerapkan standar akuntansi SAP ini adalah entitas-entitas pemerintahan seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Jenis-jenis badan usaha ini dibagi menjadi 3. Ada perseroan terbatas atau PT, lalu yang kedua ada persekutuan, yang ketiga ada perseorangan. Apa itu PT? PT adalah suatu badan usaha yang dilindungi atau di bawah hukum undang-undang dengan memiliki modal yang terdiri dari saham. Dan saham tersebut dapat diperjualbelikan. Lalu, apa itu persekutuan? Persekutuan adalah gabungan 2 atau lebih dalam membangun usaha untuk dapat menginvestasikan sesuatu kontribusi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan. Lalu, apa itu perseorangan? Perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Setiap orang dapat memiliki bisnis tanpa adanya batasan untuk mendirikan perusahaan. Bagaimana sih pembentukan dalam perseroan terbatas? Nah, yang pertama, pemilik atau pembangun dalam perusahaan PT ini harus memiliki modal dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, modal dasar jika ingin membentuk PT minimal sebesar 50 juta dan sebesar 25% dari modal dasar tersebut atau sebesar 12,5 juta ini telah disetorkan. Nah, selanjutnya ada aturan dalam menamai PT tersebut yang telah ditetapkan pada PP nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Nah, nama untuk PT ini minimal 3 suku kata dan tidak boleh memakai kata serapan asing. Penamaan dari PT ini juga tidak boleh memakai nama PT yang telah digunakan oleh orang lain. Lalu selanjutnya menentukan pengurus pada PT.
Nah, pengurus PT ini terdiri dari dua, yaitu direksi dan komisaris. Direksi atau direktur ini bertugas untuk menjalankan perusahaan sehari-hari, seperti penandatanganan kontrak dan surat-surat penting lainnya. Lalu yang selanjutnya komisaris. Komisaris ini bertugas memberikan nasihat kepada direksi. Lalu bagaimana sih PT ini dapat dilikuidasi atau pembubaran atau dibubarkan? Nah, PT ini dapat dilikuidasi jika perusahaan sudah tidak menghasilkan keuntungan. Likuidasi ini bisa ditetapkan atau adanya keputusan likuidasi ini bisa berasal dari hasil keputusan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Lalu PT ini bisa dilikuidasi jika utang perusahaan sudah tidak bisa dibayar lagi atau perusahaan sudah insolven, tidak bisa membayar hutang atau kewajiban pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada dicabutnya izin usaha perusahaan. Nah, jika perusahaan tersebut terdapat mendapatkan kasus, maka pemerintah atau yang berwenang dapat mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini juga bisa menjadi faktor dari likuidasi atau pembubaran dari perseroan terbatas tersebut ini. Lalu yang selanjutnya ada bagaimana cara pembentukan persekutuan. Nah, pembentukan persekutuan ini yang pertama menentukan nama perusahaan atau persekutuan secara bersama ya tentunya. Lalu yang kedua menentukan jenis usaha yang akan dijalani. Mau dalam bidang apa nih? Mau dalam bidang konveksi kah atau makanan kah atau minuman kah? Lalu yang selanjutnya menentukan lokasi atau kedudukan persekutuan atau perusahaan tersebut. Lalu menentukan jangka waktu perusahaan. Selanjutnya menentukan tanggal pembentukan dari perusahaan tersebut. Lalu menentukan tanggal mulai berlakunya perjanjian persetujuan perusahaan tersebut. Lalu ada menentukan kontribusi modal awal yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan sekutu. Nah, modal dalam persekutuan ini beda dengan modal PT atau perusahaan perseroan terbatas. Jika perusahaan perseroan terbatas ini modalnya telah ditentukan oleh undang-undang, minimalnya sebesar 50 juta rupiah, sedang beda dengan perusahaan persekutuan. Persekutuan ini modalnya disepakati oleh kedua belah pihak, oleh sama sekutu. Berapa rasionya? Misalnya gini, A memiliki aset atau aset seperti tanah yang menganggur, sedangkan B memiliki modal berupa kas atau uang yang ia bingung akan digunakan apa uang ini. Akhirnya A dan B ini bekerja sama dalam melakukan pembentukan persekutuan sehingga terjadilah pembentukan persekutuan ini. Sepakat untuk membuat persekutuan ini. Nah, modalnya itu bagaimana nih cara membagi modalnya? Nah, mereka menyepakati sepakat bahwa modal yang dimiliki dari perusahaan ini sebesar 40%, sedangkan B sepakat bahwa modal yang dimiliki dalam perusahaan ini adalah 60%, begitu. Lalu keuntungan dan kerugian sekutu juga
atas perusahaan sesuai dengan kesepakatan sekutu. Sama halnya dengan modal, mereka menyepakati berapa laba yang diterima dan kerugian yang diterima sesuai dengan kesepakatan persekutuan. Lalu bagaimana persekutuan itu dapat dilikuidasi? Yang pertama yaitu adanya pengunduran diri. Nah, persekutuan ini bisa dibubarkan bila salah satu sekutu ini mengundurkan diri. Nah, likuidasi persekutuan juga dapat terjadi jika salah satu sekutu meninggal dunia dan akhirnya sekutu yang lain sepakat bahwa persekutuan ini dapat dibubarkan saja gitu. Lalu yang kedua, sekutu mengundurkan diri yang tadi pertama saya jelaskan. Lalu dalam keputusan pengadilan juga persekutuan ini dapat dilikuidasi. Lalu tahapan selanjutnya dalam likuidasi persekutuan adalah dissolution atau pembubaran. Yang ketiga adalah terminasi dan likuidasi. Yang keempat yaitu ngeblank. Kalem. Nanti tinggal diulang lagi. Ini udah kering dia tenggorokan. Mana sih materi? Likuidasi. Nah, bagaimana persekutuan dapat dilikuidasi? Yang pertama yaitu pengunduran diri. Atau likuidasi persekutuan dapat terjadi jika yang pertama salah satu sekutu dalam perusahaan tersebut meninggal dunia, sehingga sekutu lain sepakat untuk membubarkan persekutuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu sekutu mengundurkan diri. Seperti yang pertama saya tadi bilang, persekutuan juga dapat pembubaran dalam persekutuan juga dapat disepakati jika ada pengunduran diri salah satu sekutu. Lalu yang ketiga ada keputusan pengadilan. Nah, tiga hal ini disebut dengan dissociation. Lalu selanjutnya terjadilah dissolution atau pembubaran. Nah, setelah adanya pembubaran ini, langkah selanjutnya terdapat terminasi dan likuidasi. Pada saat itu, aset-aset dari persekutuan atau perusahaan tersebut akan dijual atau dilikuidasi dengan jangka waktu tertentu. 1 bulankah atau beberapa bulankah? Nah, hal ini disebut dengan terminasi dan likuidasi. Lalu yang tahap selanjutnya yaitu pinjaman dari sekutu. Nah, sekutu-sekutu ini akan melunasi pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga atau pinjaman-pinjaman dari sekutu. Sehingga aset yang tadi telah diterima, hasil dari penjualan aset atau aset yang tadi yang telah dipegang oleh para sekutu akan digunakan untuk melunasi pinjaman-pinjaman dari sekutu tersebut. Lalu yang kelima, jika ada defisit akun modal sekutu, maka perusahaan wajib melunasi atau sekutu wajib menambahkan modal untuk membayar defisit akun modal salah satu sekutu. Lalu yang selanjutnya, perusahaan membuat laporan likuidasi dan realisasi pada persekutuan.
Nah, tahap 3, 4, 5, dan 6 ini termasuk ke dalam terminasi bisnis. Likuidasi persekutuan ini terbagi menjadi dua, yaitu likuidasi sekaligus dan likuidasi bertahap. Likuidasi sekaligus adalah proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan atau penjualannya menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek atau kurang dari 30 hari. Sedangkan likuidasi bertahap, nah, suatu proses likuidasi yang memerlukan waktu yang lebih dari beberapa bulan atau lebih dari 30 hari. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Nah, penyelesaian dari likuidasi sekaligus yaitu tahap-tahapnya yang pertama mengkonversikan aset menjadi kas atau penjualan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi kas. Nah, penjualan aset yang tadi itu akan dibayar kepada kewajiban kepada pihak ketiga atau masuk ke tahap selanjutnya itu membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, kewajiban-kewajiban ini akan dibayarkan oleh perusahaan melalui kas atau hasil penjualan aset dari perusahaan tersebut. Lalu setelah membayar kewajiban kepada pihak ketiga, dilakukanlah pembayaran kepada sekutu. Jika sekutu masih memiliki hutang pribadi atau perusahaan masih memiliki sisa modal atau aset yang dimiliki, maka aset tersebut wajib untuk direalisasikan atau dibagikan kepada sekutu sesuai dengan rasio laba atau rasio modal yang telah disepakati masing-masing sekutu. Lalu tahap dari likuidasi bertahap ini yang pertama yaitu mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban. Sama halnya dengan likuidasi sekaligus, aset yang dimiliki oleh perusahaan akan dijual dan hasil dari penjualan aset tersebut akan dibayarkan untuk membayar kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang selanjutnya akan dibayar kewajibannya kepada pihak sekutu. Lalu asumsikan mengenai kerugian dari aset non-kas yang tersisa dan defisit modal. Karena likuidasi bertahap ini prosesnya dilakukan secara berbulan-bulan, sehingga suatu saat akan terjadi bahwa bagaimana jika aset non-kas tersebut tidak terjual seluruhnya. Hal itu akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Maka di sini diperlukanlah asumsi mengenai kerugian dari aset non-kas yang tersisa dan defisit modal yang dimiliki oleh para sekutu. Lalu tahapan selanjutnya itu mendistribusikan kas kepada sekutu. Nah, setelah tahap-tahap likuidasi yang pertama dan kedua itu dilewati dan masih memiliki beberapa aset, hasil aset gitu ya, jadi perusahaan tersebut, maka aset kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan dibagikan kepada sekutu. Lalu bagaimana cara untuk membentuk perusahaan perseorangan? Yang pertama, membuat akta pendirian pemilik. Nah, pemilik ini perlu membuat akta pendirian pemilik perusahaan perseorangan. Lalu yang kedua, pemilik perlu membuat surat izin tempat usaha atau SITU atau izin gangguan atau HO. Lalu selanjutnya pemilik perlu membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Lalu pemilik juga perlu membuat NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Dan yang terakhir pemilik perusahaan perlu memiliki tanda daftar perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelaporan segmen.
sebentar. Nah, mana pelaporan segmen? Selanjutnya kita masuk tentang materi pelaporan segmen. Nah, pelaporan segmen digunakan untuk mengetahui diversifikasi usaha dan untuk melakukan pengendalian terhadap usaha yang dimiliki suatu perusahaan dalam pengembangan perusahaan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan untuk setiap usaha yang dimiliki oleh masing-masing perusahaannya. Nah, pelaporan segmen ini dibagi menjadi dua, ada laporan non-segmen dan ada laporan segmen. Laporan non-segmen adalah laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan segmen atau divisi ya, yang biasa kita kenal. Maka komponen yang terdapat pada laporan laba rugi ini dapat berupa pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban, sehingga dapat menghasilkan laba bersih. Sedangkan pada laporan segmen, yaitu laporan yang memisahkan sesuai dengan jenis masing-masing segmen atau masing-masing usaha. Sehingga perusahaan ini perlu memisahkan sesuai dengan jenis masing-masing usaha segmen tersebut. Nah, ini adalah contoh laporan segmennya. Jika tadi saya sudah bilang bahwa laporan segmen, aduh itu kebalik, oh my god, oh kebalik, harus benerin dulu. Ini di sini, ini di sini. Yuk lanjut. Nah, ini adalah contoh laporan segmennya. Yang sudah tadi saya jelaskan bahwa laporan non-segmen terdiri dari pendapatan, penjualan, harga pokok penjualan, yang nantinya akan menghasilkan laba kotor. Dan di dalamnya terdapat beban-beban operasional dari perusahaan tersebut. Sehingga jika kita jumlahkan atau kita kurangi antara laba kotor dengan total beban tersebut akan menghasilkan laba bersih. Nah, beda halnya dengan laporan segmen karena laporan segmen ini memiliki usaha-usaha yang berbeda seperti contohnya di sini pada perusahaan PT ABC ini dia memiliki 3 segmen, yaitu ada segmen kosmetik, segmen makanan, dan segmen minuman. Masing-masing segmen ini memiliki pendapatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukannya laporan segmen yang yang terpisah. Seperti segmen kosmetik menghasilkan 1 juta rupiah misalnya, lalu segmen makanan menghasilkan 2 juta, sedangkan segmen minuman menghasilkan 5 juta. Sehingga total pendapatan segmennya sekian. Isinya selanjutnya sama halnya dengan laporan non-segmen, terdapat harga pokok penjualan, lalu ada laba kotor, lalu ada beban-beban operasional dalam perusahaan tersebut yang nantinya akan menghasilkan laba bersih. Nah, dalam pelaporan segmen ini terdapat uji segmen yang terbagi menjadi 3 jenis uji segmen. Yang pertama ada uji pendapatan 10%, lalu yang kedua ada uji laba rugi 10%, lalu ada yang ketiga uji ekuitas 10%. Oh ya, sebelumnya uji segmen ini digunakan untuk digunakan untuk menentukan apakah segmen tersebut akan dilaporkan secara terpisah atau tidak dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangannya. Nah, lanjut lagi ke 3 jenis uji segmen tadi. Nah, cara mencari uji pendapatan 10% caranya dengan pendapatan segmen dibagi dengan total pendapatan segmen.
Sedangkan uji laba rugi yaitu dengan cara laba atau laba yang dimiliki segmen atau rugi yang dimiliki segmen dibagi dengan total laba segmen. Lalu yang selanjutnya uji ekuitas atau uji modal. Nah, ekuitas segmen dibagi dengan total ekuitas segmen. Berikut ada contohnya ya. Saya mengambil contoh laporan segmen pada PT Bayan Research Tbk. Di sini dia memiliki segmen batubara atau koral dan segmen non batubara atau non koral. Nah, di sini dia memiliki pendapatannya sebesar 419.106.248. Sedangkan pendapatan segmen pada non batubara atau non koral sebesar 164.015.868. Nah, masuk ke dalam uji pendapatan segmen 10% yang tadi sudah saya uraikan. Yang pertama, dia memiliki dua segmen, batubara dan non-batubara. Pendapatannya yang tadi saya sudah sebutkan, dimasukkan, lalu dijumlahkan. Setelah itu kita cari persentase. Persentasenya, apakah segmen tersebut masuk ke dalam persentase uji pendapatan segmen 10%, yang artinya maksudnya di sini, jika segmen tersebut persentasenya dari hasilnya 10% dan lebih dari 10%, maka segmen tersebut dilaporkan secara terpisah atau lulus, dinyatakan lulus. Namun, apabila segmen tersebut hasil presentasinya kurang dari 10%, maka dinyatakan tidak lulus atau segmen tersebut tidak dilaporkan secara terpisah. Nah, kita hitung ya di sini 72% ini didapatkan dari pendapatan batubara sebesar 490.106.248 dibagi dengan total pendapatan segmen sebesar 583 juta, 122.136, yang hasilnya ternyata 72%. Begitu pula dengan non batubara. Pendapatan segmen dari non batubara dibagi dengan total pendapatan seluruh segmen, yang hasilnya 28%. Maka di sini dapat dinyatakan bahwa batubara ini lulus atau dapat dilaporkan secara terpisah. Begitu juga dengan non batubara 28%, yang artinya dinyatakan lulus atau dapat dilaporkan secara terpisah. Selanjutnya, ini catatan laporan keuangan PT Bayan Research Tbk dalam untuk mencari laporan laba ruginya dan ekuitasnya. Di sini dapat dilihat laba brutonya untuk batubara sebesar 204.566 atau 566 atau 506. Ya, kita akan lihat lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, ini pada segmen batubara diketahui laba segmennya 65 juta sekian dan non batubaranya 36 juta sekian. Dan jika ditotalkan sebesar 160.330.433. Ini adalah salah satu contoh perusahaan yang segmennya hanya memiliki laba saja. Ada juga yang laporan keuangannya yang segmennya memiliki laba dan rugi. Nah, bagaimana jika memiliki rugi? Nah, jika dia memiliki rugi, segmen tersebut ruginya dapat ulang. Nah, selanjutnya dapat kita lihat lebih jelas lagi di sini.
Untuk uji laba rugi segmen 10%-nya, segmen pada batubara laba segmen pada batubara sebesar Rp65.755.669. Sedangkan laba segmen pada non batubara sebesar 36.582.364 rupiah. Sehingga jika ditotalkan sebesar 106.337.433 rupiah. Nah, sama halnya caranya dengan uji pendapatan, laba segmen dibagi dengan total laba seluruh segmen yang nantinya dihasilkan sebesar persentase ini tersebut 66% dan 34%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa persentase dari batubara sebesar 66% dan non batubara sebesar 34%, yang artinya kedua segmen tersebut dilaporkan lulus atau dapat dilaporkan secara terpisah. Begitu juga dengan pengujian ekuitas segmen 10%, caranya sama dan cara kerjanya sama. Cara mencari persentasenya batubara ekuitas segmen atau ekuitas batubaranya dibagi dengan total seluruh ekuitas segmen dan sehingga didapatkan hasil persentasenya. Dapat dilihat di sini untuk batubara persentasenya 84% dan 16%, dan untuk non batubara sebesar 16%. Yang artinya kedua segmen ini dinyatakan lulus atau dinyatakan dapat dilaporkan secara terpisah. Nah, lalu kembali lagi kepada uji laba rugi. Sebelumnya ya, bagaimana jika di laporan laba rugi tersebut, segmen tersebut memiliki rugi? Nah, saya akan contohkan. Nah, misalnya dia di sini memiliki rugi bentar. Ya, di sini memiliki rugi. Nah, di sini ruginya misalnya untuk batubara sebesar 25 juta. 25 juta batubara memiliki rugi. Sehingga kita anggap saja bahwa batubara ini tidak memiliki laba ya, tapi hanya memiliki rugi sebesar 25 juta. Maka di sini total dari laba segmennya sebesar 36.582.364. Ini laba segmennya, total laba segmen. Sedangkan total untuk ruginya ini 25 juta. Bentar ya. Ini total laba. Ini total rugi. Nah, bagaimana cara mencari persentasenya? Nah, cara mencari persentasenya, total ruginya kita anggap tidak ada. Maka di sini rugi dalam batubara 25 juta ini akan dibagi dengan 36 juta dengan total laba. Jadi, perhitungan cara mencari persentasenya itu laba segmen atau rugi segmen dibagi dengan total laba.
Jadi total ruginya di sini tidak perlu dihitung. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, nggak bisa. Nah, lanjutkan. Setelah kita lanjutkan. Nah, setelah dilakukannya uji pendapatan, uji laba rugi maksud saya, lalu uji aset atau uji aktiva, maka di sini kita lakukan ikhtisar segmen industri pada perusahaan PT Bayan Research Tbk pada uji 10% ya. Di sini apa gunanya? Gunanya untuk melihat segmen mana saja sih yang lulus. Nah, sini kita tulis dulu uji segmennya ada apa saja. Yang pertama ada uji pendapatan, yang kedua ada uji laba rugi, yang ketiga ada uji aset atau uji aktiva. Nah, bagaimana segmen ini kita tulis ada dua ya, batubara dan non batubara. Di sini segmen batubara pada uji pendapatannya, apakah dia lulus atau tidak dapat dilihat di slide sebelumnya, bahwa uji pendapatan pada segmen batubara sebesar 72% yang dinyatakan lulus. Maka di sini kita masukkan bahwa uji segmen pendapatan pada batubara dan non batubara dinyatakan lulus. Maka kita dimasukkan ya. Begitu juga dengan laba rugi. Nah, laba rugi juga di sini dinyatakan lulus. Dan di ekuitas juga keduanya dinyatakan lulus. Nah, setelah tiga-tiganya ini dinyatakan lulus, maka segmen batubara dan segmen non batubara ini dilanjutkan untuk masuk kepada pengujian 75% atau pengujian pengungkapan komprehensif. Nah, pengujian pengungkapan komprehensif 75% ini digunakan untuk menguji apakah segmen tersebut dapat dilaporkan secara terpisah atau tidak. Nah, uji 10% tadi belum menentukan apakah perusahaan tersebut dapat dilaporkan secara terpisah atau tidak. Nah, dan ini akan dilanjutkan. Nah, karena tadi batubara dan non batubara dinyatakan lulus kedua-duanya, maka segmen yang dimasukkan dalam pengujian pengungkapan komprehensif 75% ini yaitu batubara dan non batubara. Di sini kita masukkan dulu penjualan ke konsumsi non afiliasi oleh segmen dilaporkan. Nah, nominal ini didapatkan dari mana sih? Nah, nominal batubara dan non batubara ini diambil dari pendapatan non afiliasi atau pendapatan di luar segmen. Yang ini ya. Kita lagi ke laporan yang sebelumnya. Nah, ini di sini ada nih. Nah, ini ada pendapatan di luar segmen dan pendapatan antar segmen. Nah, yang tadi itu kita masukkannya yang non afiliasi itu ini kita masukkannya yang pendapatan antar segmen yang dilakukan, penjualannya itu dilakukan antar segmen sehingga mereka sendiri memiliki pendapatan di dalam segmen atau di dalam perusahaan. Dimasukkanlah keduanya sehingga total segmen yang dilaporkannya sebesar 365.415.879. Nah, pendapatan konsolidasinya itu didapatkan dari laporan keuangan laba rugi yang tadi. Nominalnya diambil dari ini, ada konsolidasi konsolidasian ini, yang ini. Nah, masukkan yang ini 408.111. Nah, pendapatan konsolidasinya, nah ini ya kita masukkan.
Ternyata total segmen yang dilaporkan dan pendapatan konsolidasinya sama, sehingga persentase segmen dilaporkan pendapatan konsolidasinya 1%. Nah, pengujian pengungkapan komprehensif ini sebelumnya kan untuk menguji apakah segmen tersebut dilaporkan secara terpisah atau tidak. Nah, dilaporkan secara terpisah apabila hasil dari pengujian tersebut persentasenya 75% atau lebih dari 75%, sehingga dinyatakan bahwa segmen tersebut dapat dilaporkan secara terpisah. Nah, sedangkan contoh yang tadi, nah persentase yang dilaporkan persentase segmen dilaporkan pendapatan konsolidasinya itu sebesar 1%, sehingga di sini dinyatakan bahwa segmen-segmen tersebut tidak dapat dilaporkan secara terpisah, sehingga laporan keuangan pada TBK itu seharusnya terbentuk dalam laporan non-segmen. Selanjutnya ada periode pelaporan keuangan. Periode pelaporan keuangan adalah periode akuntansi atau rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Nah, periode pelaporan keuangan ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode kalender, periode fiskal, periode interim, dan periode tahunan. Nah, yang pertama ada periode kalender. Periode kalender adalah periode pelaporan yang selalu dan pasti dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan periode fiskal adalah periode pelaporan yang dilakukan secara tahunan dengan jangka waktu 12 bulan dan tidak selalu dimulai dari 1 Januari. Jadi masih sama-sama 1 tahun jangka waktunya, hanya saja memulai pencatatan atau pencatatan pelaporannya itu tidak dimulainya dari 1 Januari. Jadi bisa saja dimulai dari 1 Maret atau 1 Februari, namun jangka waktunya selama 12 bulan. Lalu yang ketiga ada periode interim. Nah, periode interim adalah periode pelaporan yang dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan atau per bulan, atau biasanya kita sebut dengan triwulan. Lalu ada periode tahunan. Periode tahunan ini mirip dengan periode fiskal ya, periode pelaporan yang dimulai dengan jangka waktunya 12 bulan. Lalu apa sih pelaporan interim? Pelaporan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Jadi pelaporan interim ini digunakan saat stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan membutuhkan pelaporan keuangan sewaktu-waktu atau mendadak. Nah, periodenya juga yang tadi 3 bulan atau triwulan. Sehingga pelaporan ini dikeluarkannya ketika manajemen membutuhkan. Tidak seperti laporan keuangan pada umumnya, pelaporan keuangan pada umumnya kan ketika periode akhir tahun laporan keuangan tersebut akan dilaporkan. Nah, pelaporan interim tidak. Pelaporan interim hanya jika manajemen atau beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan tersebut, maka pelaporan interim ini akan baru akan dibuat. Itu sekian dari saya, pembahasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.